Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. Wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin bi majalisil ilmi wa majalisis sunnah wa majalisi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipertemukan di dalam satu majelis ilmu yang merupakan majelis zikir yang dicari oleh para ulama, oleh para malaikat sayyahin. Dan apabila mereka mendapatkan satu majelis ilmu, maka para malaikat pun kemudian hadir dan mengikuti pengajian atau majelis ilmu tersebut. Maka kita hadirkan hakikat majelis ilmu seperti ini, meskipun secara virtual, insyaallah tetap fadilahnya kita dapatkan apabila kita melakukannya secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan kepada seluruh peserta majelis ilmu pada sore hari ini, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan mempelajari satu kitab yang selesai saya tulis pada bulan ini, bulan Sya'ban, yang berjudul Al-Arba'un Ar-Ramadaniyah. Dan kitab ini sebenarnya saya sudah meminta kepada guru kami, Asy-Syaikh Mahmud Al-Hifnawi dari Mesir, hafizahullah taala, untuk memberikan semacam taqrir atau muqaddimah untuk buku ini, tetapi tampaknya beliau masih sibuk sehingga belum sempat mengirimkan taqrir yang beliau sudah janjikan kepada saya. Karena itu pada buku yang dibagikan kepada antum semuanya, di sini tidak ada taqrir atau muqaddimah dari Syekhuna Mahmud Al-Hifnawi. Tetapi insyaallah nanti pada cetakan-cetakan berikutnya, apabila beliau sudah mengirimkan taqrir beliau, akan saya sisipkan pada buku ini. Maka buku yang ada di hadapan antum itu adalah isdar awal, adalah cetakan pertama. Dan tentu saja antara cetakan pertama dengan cetakan kedua nanti ada sedikit-sedikit perubahan, meskipun perubahan yang tidak inti insyaallah taala. Baiklah, kita mulai dengan mengkaji kitab Al-Arba'un Ar-Ramadaniyah. Arba'una haditsan, 40 hadis fi fadail wa adab wa ahkam Ramadan, tentang fadilah-fadilah, adab-adab dan hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan, min fatihatiha ila khatimatiha, dari awalnya Ramadan sampai dengan akhirnya Ramadan. Qala al-muallif al-muqaddimah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah. Ini adalah 3 perkara yang mustahab bagi seorang penulis apabila dia memulai tulisannya, yaitu dengan mengucapkan bismillah, kemudian alhamdulillah, dan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena iqtida atau mengikuti apa yang kita lihat di dalam mushaf Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memulai kitab suci Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Adapun hadis yang mengatakan bahwa perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan menjadi putus dari barokah, maka hadis tersebut diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Sebagian ulama mendhaifkannya, sebagian lagi mensahihkannya seperti Al-Imam An-Nawawi dan yang lain-lainnya. Karena itu yang paling inti kita mengikuti apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai kitabnya dengan bismillah walhamdulillah. Kita pun juga memulai buku-buku yang kita tulis dengan bismillah walhamdulillah. Amma ba'du, faqad qala rabbuna شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ini surah Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan syahrul ramadhana, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudal linnasi, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan bagi petunjuk dan pemisah. Ayat ini Allah bicara tentang dua hal. Yang pertama tentang Ramadan, Allah memujinya. Kemudian yang kedua tentang Al-Qur'an, Allah memujinya. Untuk Ramadan Allah memujinya dengan kata-kata alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang dipilih oleh Allah sebagai diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Yang dimaksud diturunkan Al-Qur'an di sini adalah turunnya Al-Qur'an dari Al-Lauhul Mahfuz kepada langit yang pertama, yaitu di situ ada Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah Ka'bah di langit, sebagaimana Ka'bah kita di bumi adalah di Mekah. Maka Ka'bah di Mekah ini, kalau kita naik di atasnya kemudian naik lurus sampai ke langit, maka kita akan bertemu dengan Baitul Izzah. Itulah Ka'bahnya para malaikat di langit. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah tersebut adalah pada bulan Ramadan. Adapun dari Baitul Izzah diturunkan ke bumi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka turunnya tidak harus pada bulan Ramadan. Turunnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang turunnya Al-Qur'an ini kita dapatkan dalam hadis yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dari riwayat Al-Imam At-Tabarani di dalam kitab Mu'jamnya, unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadan, telah diturunkan lembaran-lembaran kitab Nabi Ibrahim pada awal Ramadan. Taurat diturunkan pada 6 hari yang sudah lewat dari Ramadan. Injil diturunkan pada 13 hari yang sudah lewat dari Ramadan. Zabur diturunkan pada 18 hari yang sudah lewat dari Ramadan. Wa unzilal Qur'anu li 24 khalat min Ramadan. Kemudian Al-Qur'an diturunkan pada 24 hari yang sudah lewat dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Tabarani, kata Syekh Albani, hasan. Nah, maka hadis ini menjelaskan kata-kata dalam ayat tadi, unzila fihil Qur'an. Kemudian kata-kata syahru Ramadan menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Kenapa? Sudah disebutkan di bawah, walam yadhkur rabbuna fil Qur'an syahran bismih illa Ramadan. Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Qur'an satu nama bulan kecuali bulan Ramadan. Mimma yadullu ala fadli Ramadan, menunjukkan fadilah bulan Ramadan ala sairi syuhur, daripada bulan-bulan yang lain. Wa huwa ijma', dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Wallahu a'lam. Kemudian Ramadan artinya apa? Ada pendapat yang mengatakan bahwa Ramadan itu artinya adalah yuharriqudz dzunub, yaitu membakar dosa-dosa. Karena seseorang yang melakukan puasa Ramadan, dosa-dosanya akan dihabiskan oleh puasanya tersebut, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan Ramadan disebut Ramadan. Pendapat tersebut ada riwayatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadisnya dhaif, sehingga tidak kita katakan sebagai sabda Nabi, kita katakan saja sebagai pendapat sebagian dari para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman syahida, barang siapa yang menyaksikan minkum di antara kalian asyhara, bulan Ramadan tersebut, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa padanya. Yang dimaksud menyaksikan di sini adalah mengalami awal bulan Ramadan dalam kondisi mukim, tidak sedang safar. Itu yang dimaksud syahida. Sehingga orang yang sedang mukim di kampungnya dan dia mengalami awal Ramadan, maka dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk falyasumhu, untuk puasa Ramadan. Karena itulah sebagian ulama berpendapat bahwa kalau seseorang sudah mengalami awal Ramadan di kampungnya, dia puasa, maka sampai akhir Ramadan dia tidak boleh melakukan safar sama sekali. Tetapi pendapat yang lebih tepat adalah bahwa orang yang mengalami awal Ramadan di kampungnya dan dia wajib puasa tentu saja, maka di tengah-tengah Ramadan dia mau safar, tidak ada masalah.
Dan apabila dia safar, maka dia boleh untuk puasa, boleh juga tidak puasa, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau di Madinah awal Ramadan puasa, kemudian di tengah-tengah Ramadan beliau safar melakukan Fathu Makkah, perjalanan untuk Fathu Makkah. Kemudian beliau di tengah-tengah perjalanan beliau berbuka, ya, tidak berpuasa. Maka tidak ada masalah seperti itu. Allah mengatakan wa man kana maridan, barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau sedang safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka bilangan dari hari-hari yang lain. Maksudnya siapa yang sakit pada bulan Ramadan atau sedang safar, maka boleh untuk tidak puasa, dan kalau tidak puasa maka dia wajib mengqadha atau menggantinya pada hari-hari yang lain. Di sini Allah hanya mengatakan ayyamin ukhar, hari-hari yang lain. Allah tidak mengatakan mutatabi'at, harus berturut-turut. Karena itu pendapat yang lebih tepat adalah bahwa mengqadha bulan hutang puasa Ramadan tidak harus berturut-turut. Karena sebagian kecil ulama berpendapat mengqadha harus berturut-turut. Jadi misalnya 5 hari tidak puasa Ramadan, maka nanti ketika bulan Syawal mengganti puasa tersebut juga harus 5 hari berturut-turut. Mereka mengatakan karena kaidahnya al-qadha yahkil ada. Qadha itu harus sesuai dengan ada. Ada itu yaitu amalan asalnya. Maka kalau amalan asalnya adalah 5 hari berturut-turut, berarti diganti juga 5 hari berturut-turut. Tetapi ternyata kita dapatkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan ayyamin ukhar secara umum, sehingga tidak harus berturut-turut. Bahkan dari ayat ini juga diambil pelajaran oleh para ulama, bahwasanya kalau misalnya pada Ramadan yang semestinya kita puasa itu siangnya lebih panjang, misalnya 15 jam, kemudian kita sakit sehingga kita tidak puasa, nanti suatu saat kita menggantinya pada siang yang lebih pendek, misalnya hanya 12 jam atau 10 jam, maka ini tetap sah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengatakan ayyamin ukhar, boleh diganti di hari-hari yang lain. Ramadan yang kita lakukan misalnya kondisi musim panas, kita sakit tidak puasa, begitu kita ingin mengqadha ternyata sudah musim dingin, tidak ada masalah. Meskipun puasa pada musim dingin lebih nyaman dan lebih ringan, tetap itu sah. Karena Allah hanya mengatakan ayyamin ukhar, beberapa hari yang lain tidak disyaratkan harinya harus sama persis dengan hari yang kita tinggalkan dari puasa Ramadan tersebut. Inilah kemudahan ajaran agama Islam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal dina yusrun." Agama Islam ini adalah mudah. Untuk safar, mana yang lebih bagus? Apakah sebaiknya kita tetap berpuasa ataukah sebaiknya kita iftar saja? Nah, di sini ada 3 pendapat. Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, lebih bagusnya kita tetap puasa karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melakukan puasa dalam kondisi sedang safar, padahal waktu itu sedang sangat-sangat panasnya sehingga para sahabat semuanya tidak ada yang berani puasa kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah, hanya 2 orang saja. Imam Ahmad bin Hanbal dan beliau berpendapat sebaliknya, yaitu bahwasanya lebih utamanya untuk iftar, yaitu untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya diterima. Pendapat yang lebih bagus adalah bahwa kondisinya tergantung masing-masing orang. Ketika lebih mudah untuk berpuasa, berarti puasa lebih utama. Apabila lebih mudah untuk tidak puasa, maka tidak puasa lebih utama. Misalnya seseorang safar naik sepeda, ontel, maka dia susah sekali kalau dia harus berpuasa. Maka lebih afdalnya untuk dia untuk tidak berpuasa. Tapi kalau kita safar naik pesawat, ya, sama sekali tidak ada haus, tidak ada dahaga, dan perjalanan sangat cepat, dari Solo sampai Jakarta cuma 1 jam misalnya, tidak lama-lama. Nah, maka seperti ini tentu saja dia lebih ringan untuk tetap melakukan puasa. Dan pendapat yang ketiga inilah yang dipilih oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa yang paling afdal bagi seorang musafir ketika Ramadan adalah yang paling mudah untuk dia, dengan dalil Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki terhadap kalian kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki terhadap kalian kesulitan. Dan tadi saya membaca ini dengan bacaan al-yusur, al-usur. Ini adalah bacaan yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut qiraah mutawatirah atau qiraah asyriyah, yaitu qiraah yang 10 qiraat yang mutawatir yang bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
sehingga Anda bebas boleh membaca al-yusr atau al-yusr ya. Kalau dibaca al-yusr, ini adalah qiraah Abu Ja'far, dan qiraah Abu Ja'far termasuk qiraah asyriyah mutawatirah. Kemudian walitukmilul iddah, supaya kalian itu menyempurnakan bilangan puasa Ramadan. Bisa 29 hari, bisa juga 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya membaca walitukammilu. Ini juga bacaan yang mutawatirah, sehingga antum boleh membacanya seperti itu. Dan saya lebih suka bacaan tukammilu supaya sama dengan walitukabbiru ya. Tukammilu, tukabbiru. Nah, wazannya kan sama. Tukammilu ini adalah bacaan Imam Syu'bah, dan sebagaimana sudah kita ajarkan dulu di majelis qiraat, bahwasanya orang-orang Indonesia rata-rata membaca qiraah Imam Asim. Imam Asim punya dua murid. Yang pertama adalah Hafiz, yang kedua adalah Syu'bah. Nah, di sini Hafiz sama Syu'bah berbeda. Imam Hafiz membaca walitukmilu, Imam Syu'bah membaca walitukammilu. Tapi dua-duanya termasuk qiraah yang mutawatirah, sehingga boleh dipakai mana saja yang kita inginkan. Baik, sekarang kita masuk pada